jagoanku. Tiada yang lain bisa mengalahkan aku. Ultraman. Ultraman. Lebih hebat. Star Wars penguasa galaksi. Oh, Ultraman punya senjata banyak. Oh tidak. Star Wars yang jagoan. Ultraman lebih hebat, Kak. Aku lebih jagoan Star Wars. Tiada yang menandingi. Stop, Teng. Aduh, kakak-kakak. Ngapain sih ini kakak-kakak? Kok pagi-pagi udah ribut mau ibadah? Ya, kami kan punya jagoan, Kak. Tapi kayaknya nggak mau jagoan yang kalah. Ya aku dong, Star Wars, penguasa galaksi. Memang hebatnya Star Wars apa, Kak Nuri? Dia punya kelebihan, Kak. Dia bisa menguasai galaksi loh. Di udara. Oh gitu. Iya. Terus Kayani kenapa ngebelain Ultraman? Ultraman itu, wah dia punya senjata bermacam-macam, Kak. Oh, Dia punya, bisa Coba. berubah-berubah, Kak. waduh Kayani, Kak Nuri, Iya. itu tuh semua cuman bohongan. Oh, gitu, Nggak Kak? real. Gitu. Itu semua nggak nyata, Kak. Iya ya. Itu ya, Iya. Padahal kan keren banget ya actingnya, maksudnya kayak beneran gitu loh, Kak. Iya, punya Wah, senjatanya aku juga dulu banyak. suka yang namanya Superwoman, Kak. Iya. Tapi akhirnya setelah aku ngerti, ternyata salah. Hanya ada satu jagoan loh, Kak. Siapa yang ya? benar-benar nyata. Siapa ya? Apa ya? Siapa adik-adik? Oh, Tuhan. Tuhan Yesus Kayani. Oh, iya. Kanuri. Oke Luar deh, biasa, gini Kak. aja. Sekarang Kakak copot aja deh topengnya, kasih ke aku, terus kalian maaf-maafan. Masa oke mau deh, Kak. ibadah berantem sih? Betul deh, betul banget. Aduh. Waduh, kasihan ya. Adik-adik tahu ya, semuanya itu nggak ada yang nyata, tapi yang nyata cuma satu kakak-kakak, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang luar kita. biasa ya, Kak ya. Betul. Jadi udah temenan kan? Iya, Kita temenan, Kak, Nah, ya. adik-adik di rumah, Kita kalau ada yang mau jagoannya ibadah, Tuhan Yesus. hatinya masih nggak enak, yuk saling memaafkan dulu. Iya. Kayak Kayani sama Kak Nuri. Jadi Betul. semangat hari ini. Yes. Oke kakak-kakak. Oke. Kalau gitu aku pulang dulu, aku Oke, bawa Kak pulang Ica, ya. makasih ya. Ayo. Cayo. Jayo. Wah, luar biasa tadi Kak Ica jelasin bahwa Tuhan Yesus jagoan kita. Berarti Padahal jagoan kita Tuhan Yesus ya, Bener Kak. Lebih hebat banget. dari jagoan yang ada di dunia-dunia ini. dunia-dunia yang kita lihat di Nggak ada apa-apanya deh TV, pokoknya bioskop ya, ternyata nggak ada apa-apanya, itu cuman acting, Iya. hanya khayalan ya Kak. Waduh, selama ini Kakak salah bahwa Yesuslah jagoan kita, Yesuslah pujian kita. Yes, adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian bahwa Yesuslah jagoan kita. Boleh bangkit berdiri dengan semangat. Hey! Hompila hompimba, Yesus jagoanku. Hompila hompimba, Yesus pujaanku. Hompila hompimba, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hompimba, hompila hompimba, Yesus jagoanku. Hompila hompimba, Yesus pujaanku. Hompila hompimba, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimba, Yesus jagoanku. Hompila hompimba, Yesus pujaanku. Hompila hompimba, Yesus
jagoan hidupku. Hey, benar Tuhan, Engkaulah jagoan setiap kami. Engkaulah Yesus pujaan kami. Amin. Amin. Mari adik-adik bangkit berdiri, semangat. Puji Tuhan. Amin. Hombilah hombimba, Yesus jagoanku. Hombilah hombimba, Yesus pujaanku. Hombilah hombimba, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Katakan hombimba, hombilah hombimba, Yesus jagoanku. Hombilah hombimba, Yesus pujaanku. Hombilah hombimba, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hombilah hombimba, Yesus jagoanku. Hombilah hombimba, Yesus pujaanku. Hombilah hombimba, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Luar biasa, Kak. Yes, percaya bahwa Yesus adalah jagoan kita ya Kak? Iya, jagoan kita Tuhan Yesus, luar biasa. Ya betul. Tuhan Yesus bisa bikin apa sih Kak? Bisa dibilang jagoan buat Kakak? Karena Yesus tuh kalau kita tidak hanya di Alkitab saja ya Kak, memang Yesus tuh punya kuasa, sanggup menyembuhkan yang matanya buta, dapat melihat, yang lumpuh bisa melihat. Iya, yang lumpuh bisa bisa melompat. Wah, Kak. luar biasa. Luar biasa. Jadi adik-adik, kita percaya hanya Tuhanlah Yesus yang luar biasa atas setiap adik-adik dan kita semua. Amin. Amin. Luar Amin. biasa, lebih dari jagoan-jagoan yang Betul tadi ya. banget Kak Nggak ada Yani. apa-apanya ya Kak. No, Sekarang oke. jagoan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Percaya juga buat adik-adik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kita yang besar. Amin. Amin. Tuhan besar itu maksudnya apa sih Kak Yani? Tuhan yang dahsyat. Dahsyat. Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa Kak. Wow. Yang mungkin nggak bisa dilakukan oleh dunia ini, Tuhan bisa lakukan. Nah, jadi Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Iya. Dimanapun adik-adik, ketika mungkin adik-adik lagi kesusahan ya, atau lagi sedih, percaya Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat buat setiap adik-adik dan buat setiap kita semua. Amin. Iya, luar biasa. Iya, kita angkat pujian lagi, kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita. Hey, benar Tuhan, Engkau besar buat setiap hidup kami. Engkau ajaib. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Adik-adik sudah percaya bahwa Tuhan kita besar, amin? Amin. Amin. Adik-adik boleh semangat puji Tuhan.
katakan bahwa Tuhan Allah di tengah kita begitu besar, begitu ajaib. Ya, Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Pujian lebih semangat. Semangat Kak Yani? Yes, semangat Kak. Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar. Yes. Kami memiliki Allah yang ajaib. Engkau lah pahlawan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Kami memiliki Allah, memiliki Engkau Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Yes. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan. Kita percaya karena salibnya Tuhan. Kita boleh diselamatkan, kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Engkau yang menjamah setiap adik-adik dimanapun berada. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan, kita mau datang pada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita katakan hanya Kau Tuhan. Yes, Kau Tuhan. Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
hanya kepadamu. Yesus, amin. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari kita katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Amin Yesus. amin Tuhan. Katakan, Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu, amin Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau Yesus. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu, amin Yesus. ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. saya serahkan kepada Kak Ica. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yes, Tuhan. Ya, Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes Bapak, kami adalah pemenang. Yes. Setiap kami adalah pemenang. Yes. Amin. Katakan adik-adik, aku pemenang. Aku pemenang. Aku pemenang. Aku pemenang. Karena Allahku pemenang. Karena Allahku pemenang. Karena Allahku jagoanku. Karena Allahku jagoanku. Yes, terima kasih Tuhan.
Siapkan hati adik-adik di rumah, papa mama, kakak-kakak, mungkin saudara-saudara juga Tuhan yang mendengarkan. Hari ini kami berdoa, firman Tuhan berbicara, firman Tuhan meneguhkan, firman Tuhan menghiburkan, bahkan firman Tuhan menyembuhkan. Yang lumpuh bisa melompat, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Oh Tuhan, karena Engkaulah jagoan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini hamba minta Tuhan, penjagaan Allah, Roh Kudus, urapi adik-adik di rumah, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Amen. Tidak satu pun iblis bisa mengambil berkat, mengambil firman itu. Yes, Tuhan. Biarlah semua dilahap habis oleh adik-adik kami di rumah. Makanan rohani yang terbaik dari surga hari ini. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yes. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Adik-adik, selamat pagi. Wah, seru banget hari ini ya. Tadi kita melihat bagaimana Kanuri, Kayani ya, mereka bertengkar mengenai jagoan mereka. Banyak sekali hari-hari ini orang bertengkar karena hal-hal yang kecil. Padahal itu hal-hal yang gak penting adik-adik. Sedikit aja berantem, sedikit aja berkelahi. Waduh ya, tapi yang paling penting adik-adik, yang paling penting, yang terutama apa? Kita punya Tuhan Yesus sebagai jagoannya kita. Nah adik-adik, tadi ada dibilang ya, sebelum di film itu semuanya itu gak nyata. Itu semuanya film adik-adik gitu ya. Tapi kalau yang namanya Musa membelah laut, kenapa? Karena Tuhan itu nyata. Ya, bagaimana kita tonton Elisa kemarin ya, ketika dia menghadapi, dia berperang melawan tentara Aram, lalu bujangnya itu seperti orang yang membantu dia gitu, pesuruhnya dia itu ketakutan. Lalu Elisa bilang bukakan matanya, sehingga apa? Dia bisa melihat ya. Wah, ternyata di seluruh bukit-bukit itu ada apa adik-adik? Ada malaikat Tuhan berjaga-jaga. Luar biasa adik-adik ya. Nah, kakak membagikan hari ini adik-adik, judulnya adalah Jadilah Pemenang. Wah kak, tropinya gede banget kak, kayaknya gedean tropinya daripada orangnya. Iya, maksud kakak di sini adalah jadilah pemenang. Adik-adik, ini sebentar lagi kita akan mau masuki bulan November, bulan Desember ya, tahun ini 2021, tahun depan akan menjadi tahun 2022. Yang kakak mau bagikan adalah Tuhan ingin setiap kita menjadi pemenang. Bukan mau menang sendiri ya, bukan gak mau ngalah, tapi pemenang ya. Aduh kakak, pemenang kayak gimana sih? Lomba lari gitu kak? Atau lomba juara apa gitu kak? Nah kakak nanti mau kasih tahu sama-sama. Oke, kita mau buka ayatnya di Ulangan 31 ayat 6 ya, Ulangan 31 ayat 6. Nah kakak akan bacakan ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, katanya ya. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau sebut namanya engkau diganti Ica. Kita sama-sama sekali lagi ya. Munya diganti namanya ya. Kakak-kakak di sini boleh ikut baca. Kita ganti namanya ya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hati Ica. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allah Ica, dialah yang berjalan menyertai Ica. Ia tidak akan membiarkan Ica dan tidak akan meninggalkan Ica. Itu kakak, adik-adik di rumah bisa sebut namanya. Ini janji Tuhan, keren ya. Aduh Tuhan tuh keren. Adik-adik seringkali kita, walaupun kita punya sahabat terbaik pun, kita punya teman terbaik pun, satu saat bisa saja mereka meninggalkan kita ya. Tetapi Tuhan bilang
Dia bilang enggak sekalipun. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, dia tahu nggak adik-adik? Kalau meninggalkan gini misalnya, adik-adik lagi jalan, lalu tiba-tiba kakak tinggal, kakak jalan duluan. Maaf ya, nanti kakak bilang, abis Kak Nuri jalannya kelamaan sih, aku duluan aja deh, gitu ya. Nah, Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu menuntun kita, memegang tangan kita. Kalau ingat waktu kakak bawa firman ya, janji Tuhan bahwa aku akan memegang tangan kananmu. Dikatakan seperti itu ya. Jadi Tuhan itu nggak pernah ninggalin ya, selalu bareng-bareng. Nggak ada Tuhan bilang kamu di sini aja ya, habis kamu kelamaan saya lari duluan. Nggak ada. Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita. Lalu yang kedua ya, dan masih diulangan juga, Ulangan 20 ayat 4. Sama nih, kakak coba cari fotonya yang agak sedikit nggak begini sih adik-adik, tapi nggak ada. Tapi it's okay ya, yang penting Tuhan Yesusnya jagoanku, oke? Nah, adik-adik dikatakan begini, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Untuk dikatakan apa? Berperang bagimu, bukan berantem, bukan ya adik-adik ya. Ini berperangnya berbeda. Melawan musuhmu, musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan teman kita, musuh kita bukan orang yang membenci kita, adik-adik, bukan, ya. Tapi ini musuh kita siapa di sini? Iblis, ya. Dengan maksud memberikan kemenangan kepada kita. Wah, keren benar. Jadi Tuhan itu udah nggak ninggalin kita, Dia jagain kita, ya. Bahkan Dia bilang ketika kita mengalami perang melawan iblis itu, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Supaya apa? Supaya kita menang adik-adik. Kakak perangnya kayak gimana? Kayak tadi ya kak pakai perang tung tak tung tung. Oh tidak adik-adik. Peperangan itu kenapa? Dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang gak bagus, ya. Mungkin kemarahan, kebencian. Pada saat kita, iblis pasti gini, ayo udah kayak tadi mungkin ya. Iblis bilang ke Kayani misalnya gitu, ke Kak Nuri gitu contohnya gitu ya, udah musuhan aja, bela aja tuh, kalah dia mah gak bagus, kerenan kamu gitu. Iblis bisa saja menambah-nambahkan itu ya, tetapi Tuhan yang akan berperang buat kita. Tuhan yang akan berperang melawan si iblis itu. Wah keren adik-adik. Jadi sebenarnya ketika kita ngalamin masalah, ketika kita sedang ngalamin, aduh gak enak nih kak, ketika kita sedang mengalami kesusahan, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Tuhan gak pernah sama sekali lepasin tangannya. Ya tangan kanan kita dipegang. Adik-adik pernah ngeliat kalau anak kecil jalan, ya pasti dipegang tangannya kan sama mamahnya, papahnya. Nah contohnya seperti itu, dipegang tangannya, enggak dilepas sama sekali. Jadi ketika dia aduh kepleset, Tuhan langsung tanya, kamu mau jatuh gitu ya. Tapi kalaupun sampai jatuh langsung Tuhan ambil, ayo bangun lagi. Wah Tuhan tuh keren banget. Nah adik-adik, kita diciptakan Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan untuk kita supaya kita jadi pemenang. Sekali lagi, bukan tukang gak mau menang sendiri, gak mau ngalah, bukan, tapi pemenang. Pemenang dari apa sih kakak? Yuk kita lihat slide berikutnya. Kita lihat ya, dari apa aja sih? Nah, satu ya, dari apa? Dari dosa. Kakak pakai bahasa Inggris sedikit biar keren ya, sin ya. Itu bahasa Inggris artinya dosa ya. Dosa apa? Banyak ya. Kalau kakak dulu suka, jujur ya adik-adik, kakak itu dulu suka ngambil uang masaknya mamanya kakak dulu, waduh 500. Tapi ketika kakak bertemu Tuhan, kakak bertobat, Tuhan ampuni aku nggak mau lagi. Ternyata itu dosa, walaupun uangnya kecil, uangnya besar, judulnya sama, dosa. Lalu yang kedua apa? Gagal. Siapa di sini yang pernah gagal? Mungkin ada yang pernah nggak naik kelas, atau mungkin pernah ada dalam pelajaran, duh kakak matematika susah banget, pokoknya aku udah gak mau belajar lagi deh, aku gak ngerti pelajarannya misalnya gitu ya, sehingga adik-adik merasa gagal di situ, adik-adik gak bisa. Atau misalnya adik-adik
diminta melakukan sesuatu, tapi adik-adik udah merasa, aduh kakak aku nggak bisa, aku nggak mampu, karena aku begini gitu, aku nggak bisa gitu ya. Wah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita tidak di situ terus adik-adik. Jadi adik-adik nggak merasa gagal. Iblis maunya kita gagal adik-adik. Ya, tapi hebatnya Tuhan, bahkan ketika kita melakukan dosa ya, terus kita gagal gitu ya, Tuhan gak tinggalin kita. Tuhan angkat kita untuk kita bangkit kembali. Ayo kamu bisa, kata Tuhan. Ayo Kak Ica bisa, ayo Kak Nuri bisa, ayo Kak Yani bisa. Atau adik-adik di rumah, ayo kamu bisa. Jangan nyerah, kamu bisa. Ya adik-adik ya, banyak kegagalan. Apalagi mungkin dulu adik-adik pernah ikut apa lalu gagal. Aduh kakak aku gak mau ikut-ikut, malu kak. Mungkin ada yang ikut lomba apa gitu ya, bukannya bukannya disemangatin malah dihina-hina. Aku gak mau deh kakak. Nah sehingga adik-adik jadi gak mau, jadi gak semangat. Nah Tuhan mau kita bangkit adik-adik dari situ ya. Lalu yang ketiga, apa itu? Masa lalu. Masa lalu apa sih? Banyak banget ya. Banyak hal-hal dulu, yang dulu kakak pakai jam ya adik-adik ya. Ada tanda orang pegang jam ya, itu waktu. Dulu kak, dia tuh pernah sakitin aku kak. Dulu dia tuh kak suka ngambilin pensil aku. Aduh, kalau di sekolah banyak ya yang suka ngumpulin pensil dari temennya punya ya. Oh pensil aku banyak kak. Terus dia dulu suka musuhin aku, dia suka ini dan itu, sehingga begitu banyak luka di hatinya. Ya, lalu kalau misalnya ketika itu akhirnya menjadi apa adik-adik? Hatinya penuh dengan apa? Pahit. Hatinya penuh dengan kesedihan. Aku gak mau lagi deh kak punya teman, ternyata dia dulu begini. Oh dulu misalnya, atau mungkin dengan orang tuamu, atau mungkin dengan siapa saja ya. Nah Tuhan mau kita menang adik-adik. Ini kakak cuma sebutin 3, sebenarnya banyak ya, tapi kakak ambil yang besar-besarnya aja. Jadi banyak sekali. Tuhan mau kita menang dalam segala hal ya, dalam segala hal. Nah adik-adik gimana sih gitu ya. Terus misalnya kita udah tahu, kakak terus gimana caranya kita supaya menjadi pemenang kak? Ini aduh aku banyak banget deh kak gitu ya, banyak banget yang aku alamin gitu. Nah kita mau lihat bagaimana caranya sebagai menjadi pemenang. Yuk kita lihat di sini, kita pelajari sama-sama. 1, wah 1 itu dikata apa? Bertobat dari segala dosa-dosa kita. Gampang adik-adik. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 adik-adik bisa baca di rumah. Tuhan bilang apa? Kalau ada yang berbuat dosa, cukup datang aja sama saya, ngaku dosa. Tuhan bilang oke, dosamu dihapuskan, kamu disucikan. Tuhan gak inget lagi masa lalu kita yang jelek-jelek. Mungkin dulu kita banyak ya melakukan hal-hal yang buruk kayak kakak ya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan adik-adik, selesai. Tuhan gak bilang makanya, enggak. Tuhan gak bilang gitu, hanya bilang gitu. Kalau kamu mengaku dosa, datang mengaku dosa, Tuhan bilang selesai. Gampang sekali. Ya 1, bertobat. Apa aja? Apa saja? Gitu ya. Ketika adik-adik melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, buru-buru datang sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Mungkin hari ini aku tiba-tiba karena perasaanku gak enak, aku marah-marah sama mama, ngomonganku kasar, atau aku pukul adikku. Tuhan kesel sih, habis udah aku beresin dia ngeberantakin gitu ya. Langsung minta maaf sama Tuhan ya adik-adik ya. Lalu yang kedua ya, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Adik-adik biasanya kalau nggak naik kelas misalnya gitu ya, kebanyakan setelah dicek, oh rupanya di rumah itu banyakan main game, tidurnya kurang, gimana mau dengar pelajaran. Kalau main game semalaman, begitu besok pagi bangun dengar pelajaran, aduh apa sih, akhirnya apa? Tertidur. Dia nggak bisa dengar apa-apa. Gara-gara main game nggak ngapa-ngapain, bahkan nggak mandi. Ada yang nggak mau makan. Wah, adik-adik kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yang malas, ya hal-hal yang nggak bagus yuk kita tinggalin adik-adik.
ya, karena kita mau jadi pemenang. Jadi kita tinggalin tuh hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita jadi nggak bisa maju ke depan, ya. Nah, lalu apa lagi? Banyak tadi ya kebiasaan-kebiasaan buruk kita, adik-adik bisa lihat deh, ya. Ya sedikit lagi, 2 bulan lagi akan tutup tahun. Yuk kita mau siapkan hidup kita untuk yang terbaik. Ya, udah deh kalau misalnya tahun kemarin adik-adik, aduh Kak, aku banyak ketinggalan pelajaran Kak, aku harus gini, bahkan aku sampai dikasih sanksi kalau sampai tanggal sekian kamu nggak berubah, kamu harus nggak naik kelas. Aku udah mau bertobat Kak, aku mau rajin belajar. Ayo semangat, pasti bisa, ya, pasti bisa, adik-adik pasti bisa, ya, karena Tuhan siapa? Jagoan kita. Lalu yang ketiga, lakukanlah kebiasaan yang baik. Ya kayak apa Kakak? Misalnya adik-adik, ya, bangun pagi, ya, bangunnya jangan siang melulu, bangun pagi. Bangun pagi lalu ngapain Kakak? Berdoa. Doanya gak usah panjang-panjang. Tuhan gak butuh kok doa yang panjang-panjang. Cukup katakan, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Aku bisa bangun sehat. Berkati aku Tuhan. Berkati papa mama, keluargaku. Ya, cukup seperti itu. Lalu apa lagi? Setelah bangun pagi apa? Lakukan kebiasaan yang baik. Misalnya kalau ada waktu bisa bantu mamanya. Ya, adik-adik, membantu orang tua itu sebenarnya sangat disukai Tuhan loh, karena Tuhan bilang Tuhan itu datang ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja, dikasih mahkota, ya, terus dikasih kereta emas, enggak. Adik-adik bisa lihat, bisa baca di Alkitab, enggak pernah Tuhan Yesus naik kereta emas, enggak pernah Tuhan Yesus naik kuda yang mahal. Yang ada naiknya keledai, adik-adik, jalan kaki gitu ya, karena Tuhan Yesus datang untuk melayani. Jadi Tuhan itu sangat suka dengan orang yang mau melayani. Melayani itu bisa banyak hal, bantu papa mama di rumah, bantu jagain adik, ya, bantu misalnya ngajarin adiknya belajar, banyak hal adik-adik. Dan itu udah pasti menyukakan hati Tuhan, ya. Nah, lalu apa lagi? Banyak hal ya kebiasaan yang baik. Adik-adik lakukan, mulai lakukan kebiasaan baik. Tinggalin tuh yang bangun kesiangan, ikut online sekolah misalnya belum mandi, aduh gitu ya. Untung gurunya nggak bisa cium baunya gitu dari sana ya, belum mandi udah sekolah gitu ya. Nah, banyak hal adik-adik, yuk kita lakukan kebiasaan baik. Lalu yang keempat apa? Ini yang paling penting. Percaya kepada janji Tuhan. Tadi udah kakak sebutin ya, di Ulangan 31 ayat 6 dan Ulangan 20 ayat 4 dikatakan bagaimana janji Tuhan menyertai hidup kita semua. Adik-adik tahu enggak, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Hanya satu, percaya kepadanya. Apapun yang adik-adik rasakan hari ini, yang adik-adik alami mungkin tadi pagi ketika adik-adik bangun sempat ditegur papa mama sehingga sekarang hatinya aduh kakak gitu ya, ketika ikut ibadahnya it's okay gitu, karena Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi pemenang. Kalau orang pemenang itu nggak pemalas adik-adik, orang-orang yang pemenang itu adalah orang-orang yang rajin, ya. Adik-adik tahu kalau atlet, nah kemarin itu atlet Indonesia menang ya, bulu tangkis kalau nggak salah ya, juara dunia gitu ya. Adik-adik tahu nggak, untuk atlet-atlet ini menang, mereka latihannya setiap hari itu dari pagi sampai jam berapa adik-adik. Mereka nggak ada waktu untuk main game, mereka nggak ada waktu untuk jalan-jalan. Hari-hari mereka itu dilatih supaya mereka betul-betul siap menghadapi tantangan. Dan hasilnya apa? Luar biasa. Wah, keren banget gitu. Nah, adik-adik kita semua juga sama. Tuhan sedang bentuk kita. Walaupun kesana capek bangun pagi. Terus capek kakak mesti bantuin mama beres-beres, capek kakak mesti begini. Tetapi Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan yang manja, bukan yang pemalas, ya. Dan satu hal, ketika kita percaya kepada janji Tuhan itu kan apa? Karena kita rajin baca Alkitab. Ingat adik-adik, sehari minimal 2 pasal. Ya, 2 pasal ya, bukan 2 ayat loh, 2 pasal, ya. Jadi adik-adik ayo baca firman, semangat, karena di sana ada janji-janji Tuhan, ya, janji-janji Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita.
Nah, terakhir kakak mau bagikan sedikit lagi. Ini ada kata-kata bijaknya. Ya, jika kamu mau menjadi pemenang, maka milikilah sikap pemenang. Adik-adik, kalau pemenang nggak begini jalannya, betul? Ya, kalau pemenang, aduh, enggak. Tapi ketika ayo belajar, oke, semangat, ayo bantu mama, ayo mah semangat gitu ya. Lalu baca Alkitab, ayo semangat. Wah, itu keren sekali. Adik-adik dijamin ya, kau akan keluar sebagai penang. Kenapa? Janji Tuhan sudah iya dan amin. Kita mau percaya itu adik-adik ya, semua ya. Jadi sebelum tahun ini berakhir 2 bulan lagi adik-adik punya kesempatan. Kalau yang masih belum berubah, masih banyak ngalamin, wah kebiasaan-kebiasaan buruk masih kita jalan, ayo kita buang jauh-jauh. Kita mau mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adik-adik, kakak percaya di rumah semuanya semangat ya. Jangan lupa baca firman Tuhan sehari 2 pasal. Ingat 2 pasal bukan 2 ayat ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau fokuskan hati kita sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan adik-adik. Kakak mau ajak setiap kita berdoa. Yuk, apapun mungkin selama ini adik-adik melakukan banyak hal. Ada dosa suka ngebohong, suka ngelawan orang tua, mungkin marah, gampang ngambek, suka males. Ayo datang sama Tuhan. Tuhan bilang, datang kepada Dia. Akui dosamu. Maka engkau akan disucikan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Yes God. Amin Bapak. Terima kasih Tuhan. Silakan singer memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Amin Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Bapak. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, silakan Kak Nuri. Kita mau sembah Tuhan. Yes. Yes Tuhan, terima kasih Bapak. Ku hidup Katakan. karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu, kita puji Dia. ku hidup. Yes Tuhan. Karena salibmu, Kami Bapak. menang. Salibmu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, Terima kasih, sanggup untuk melakukan
setiap kami adalah pemenang. Yes. Kami percaya tahun depan Tuhan kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Kami adalah anak-anak pemenang. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk Kau teguhkan kami Bapak. Terima kasih untuk setiap hal Tuhan yang sudah Engkau nyatakan. Bapak, saat ini kami berdoa urapi adik-adik di rumah. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jamah hati mereka. Ya Yesus Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Amin Tuhan. Lawat mereka Bapak. Yes Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam penjagaan-Mu. Yes. Untuk orang tua, kakak, adiknya, saudara-saudaranya, semuanya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari Yes ini. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.